Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafriyadi. Saya saat ini menjabat sebagai Asisten Umum Admi Keuangan Kebun Lima Mungkur, PT Perkebunan Nusantara II. Baiklah, saya akan mulai materi tentang kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sebuah kekuatan atau kemampuan yang ada di dalam diri seseorang. Sikap kepemimpinan tersebut digunakan ketika memimpin. Salah satu pengaruh yang timbul dari sikap kepemimpinan tersebut adalah dapat mempengaruhi orang. Pengaruh yang diberikan ini dimaksudkan di dalam sebuah pekerjaan atau organisasi. Hal itu dikarenakan umumnya sikap kepemimpinan dibutuhkan seorang dalam memimpin sebuah pekerjaan ataupun organisasi. Tujuan dari sikap kepemimpinan tersebut adalah untuk mencapai sebuah target atau goal atau tujuan, baik di bidang pekerjaan atau sebuah organisasi. Selalu ada target yang ingin dicapai. Target-target yang sudah ditentukan tersebut dapat terlaksana karena ada sikap kepemimpinan. Kepemimpinan ada sikap yang ada di dalam seseorang memimpin. Sedangkan memimpin adalah seseorang yang sudah diberi kepercayaan. Kepercayaan tersebut digunakan untuk menjadi sebuah kepala atau ketua di dalam perusahaan ataupun di suatu organisasi. Fungsi pemimpin dalam suatu organisasi tidak dapat dibantah, merupakan suatu fungsi yang sangat penting bagi keberadaan dan kemajuan organisasi yang bersangkutan. Pada dasarnya, fungsi kepemimpinan memiliki dua aspek, yaitu satu, fungsi administrasi, yakni mengadakan formulasi kebijaksanaan administrasi dan menyediakan fasilitasnya. Dua, fungsi sebagai top management, yakni mengadakan planning, organizing, staffing, directing, commanding, controlling, dan sebagainya. Perilaku seorang pemimpin yang baik mencakup sejumlah sifat dan tindakan yang dapat mempengaruhi positif tim, organisasi, dan lingkungan kerja secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa perilaku penting yang melekat pada pemimpin yang baik. 1. Integritas, keteladanan, komunikasi efektif, empati, delegasi yang bijaksana, kemampuan memotivasi, pengembangan tim, pengambilan keputusan bijaksana, keadilan, kepemimpinan transformasional, ketegasan, pengakuan dan apresiasi, ketahanan emosional, keterbukaan terhadap umpan balik. Pemimpin yang menunjukkan ketekunan, keuletan, tekad, dan keterampilan komunikasi yang sinergis akan memunculkan kualitas yang sama dalam kelompoknya. Pemimpin yang baik menggunakan mentor batin mereka sendiri untuk memberi energi pada tim dan organisasi mereka dan memimpin tim untuk mencapai kesuksesan. Kepemimpinan grup atau tim kepemimpinan ini memiliki karakteristik khusus. Karakteristik sebuah tim harus ada kesadaran persatuan di pihak semua anggotanya. Berikutnya, harus ada hubungan interpersonal anggota, harus memiliki kesempatan untuk berkontribusi dan belajar dari serta bekerja sama dengan orang lain. Para anggota harus memiliki kemampuan untuk bertindak bersama untuk mencapai tujuan bersama. 10 karakteristik tim yang berjalan dengan baik. 1. Tujuan. Anggota dengan bangga berbagi memahami tentang mengapa tim ada dan berinvestasi dalam mencapai misi dan tujuan. 2. Prioritas. Anggota tahu apa yang perlu dilakukan selanjutnya, oleh siapa dan kapan untuk mencapai tujuan tim. 3. Peran. Anggota mengetahui peran mereka dalam menyelesaikan tugas dan kapan mengizinkan anggota yang lebih terampil untuk melakukan tugas tertentu. 4. Keputusan. Garis otoritas dalam pengambilan keputusan dipahami dengan jelas. 5. Konflik. Konflik ditangani secara terbuka dan dianggap penting untuk mengambil keputusan dan pertumbuhan pribadi. 6. Ciri-ciri pribadi. Anggota merasa kepribadian unik mereka dihargai dan dimanfaatkan dengan baik. Norma kelompok untuk bekerja sama ditetapkan dan dilihat sebagai standar untuk setiap orang dalam kelompok. Berikutnya, keefektifan. Anggota menganggap rapat tim efisien dan produktif, menantikan waktu bersama. Sukses. Anggota mengetahui dengan jelas ketika tim telah mencapai kesuksesan dan berbagi dalam hal ini secara setara dan bangga. Pelatihan. Kesempatan untuk
mendapatkan umpan balik dan mempengaruhi keterampilan disediakan dalam dimanfaat oleh anggota tim. Demikian pemaparan saya dan penjelasan saya mengenai kepemimpinan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.